Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan untuk pertama kalinya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai mengenal kembali teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan sebutan TIK ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini bagian A-nya ada definisi dari TIK. TIK sendiri kepanjangan dari teknologi informasi komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ICT atau Information dan Communication Technology. Merupakan teknologi yang menyertai proses komunikasi untuk menyampaikan informasi. Nah, di TIK ini ada dua aspek di dalamnya, yaitu yang pertama ada informasi. Teknologi informasi sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengelolaan informasi. Kemudian untuk yang kedua ada teknologi komunikasi. Nah, ini sama. Ini berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Nah, dari sini, dari kedua aspek ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Maka TIK adalah segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antara pengirim dan penerima. Kemudian lanjut ke bagian di bagian B ini ada fungsi dari teknologi informasi komunikasi. Nah, di fungsinya ini ada 4. Yang pertama yaitu dengan teknologi informasi komunikasi pastinya dapat mempermudah komunikasi dengan cepat, murah, dan efisien. Kenapa? Karena dicontohkan nih, yang seharusnya misalkan kita bertemu secara langsung dengan teman yang jaraknya jauh, harus menempuh perjalanan menggunakan kendaraan umum misalkan, atau sekarang harus pakai Grab atau pakai Gojek. Nah, itu kan ongkosnya lumayan gitu. Tapi dengan adanya teknologi ini, kita kalau misalnya mau ketemu temen, kalau misalnya kita rindu nih sama temen, kita bisa langsung by chat lewat handphone misalnya kan. Terus yang kedua ini pastinya udah pasti mendukung pembelajaran, kayak yang kita lakuin sekarang nih, pakai handphone buat melakukan proses pembelajaran yang nggak memungkinkan untuk bertemu, tapi bisa lewat handphone menyampaikan materi atau memberikan tugas. Kemudian ada meningkatkan pelayanan. Nah, di sini contohnya ada di bidang perbankan, ada ATM kan. Nah, itu merupakan teknologi juga. Terus ada mobile banking, ada internet banking, dan lainnya. Kemudian yang keempat, yang pasti meningkatkan produktivitas kerja manusia. Nah, di sini misalnya kita mau melakukan kerjaan menghitung yang harus misalnya pakai kalkulator, lama,
Tapi sekarang kita bisa pakai komputer yang otomatis, jadi lebih cepat. Tuh. Terus lanjut. Nah, di sini ada peralatan TIK bagian C-nya. Peralatan TIK ini dikelompokkan menjadi 2. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama ini contohnya peralatan teknologi berdasarkan informasi. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada faksimil atau fax, yang ketiga ada radio, yang keempat ada televisi, yang kelima ada liquid crystal display atau LCD proyektor. Nah, yang terakhir ini ada internet. Nah, lanjut ya, kita bahas. Nah, kalau komputer ini kan pasti semuanya udah pada tahu. Ini tampilan komputer yang terbaru ya. Nah, ini komputer merupakan alat untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan. Nah, jadi misalnya kita sebagai pengirim bisa menggunakan ini sesuai kebutuhan kita. Kita mau main game bisa, kita mau internetan bisa gitu. Dia bisa berguna sebagai pengirim, penerima, mengolah, dan penyimpanan informasi. Selanjutnya ada faksimil. Faksimil atau fax adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telepon dengan sistem reproduksi fotografi. Di sini kita bisa mengirim salinan isi halaman baik berupa tulisan, gambar ke mesin faksimil lain melalui saluran telepon. Selanjutnya yang C, radio. Nah, apalagi radio nih, teman-teman pasti udah sering lihat kan? Tapi udah pernah lihat, tapi sekarang mungkin udah jarang orang yang pakai radio karena sudah ada penggantinya. Radio ini alat yang dapat mengeluarkan suara atau sinyal menggunakan media gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya dilengkapi dengan pemutar CD, kaset, atau perekam suara. Nah, atau ada yang memakai siaran langsung ya. Ini ada televisi. Wah, ini pasti di setiap rumah ada ya. Nah, ini kalau televisi udah pasti bisa mengeluarkan suara, gambar, atau keduanya. Dia kenapa bisa mengeluarkan suara dan gambar? Karena dia menerima satelit atau gelombang dari kabel. Kemudian liquid atau LCD proyektor. Nah, ini nih mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di sekolah kalau mungkin menggunakannya. Dia ini sebagai alat penyampai informasi berupa gambar ataupun suara. Tapi digunakannya harus menggunakan komputer. Nah, kemudian yang terakhir Internet Connect Network. Nah, kalau ini pastinya buat nyari-nyari gambar, suara, video kan. Terus lanjut ke bagian kedua. Contohnya peralatan teknologi komunikasi. Yang pertama ada satelit. Nah, satelit ini fungsinya untuk menerima sinyal dari stasiun televisi, kemudian dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang luas. Contoh satelit ini ada satelit TV dan satelit telepon maupun handphone. Kemudian ada modem bagian B ini. Modem ini perangkat hardware. Hard itu berarti luar ya, yang dipasangkan pada komputer dan berfungsi untuk mengubah sinyal dari komputer menjadi sinyal analog sehingga bisa dialirkan melalui saluran telepon dan juga sebaliknya.
Nah, modem ini juga dapat digunakan untuk mengakses internet. Jadi kalau kita misalnya mau cari-cari, kita nyalain modemnya. Lanjut ke bagian C. Bagian C ini ada telepon. Telepon yang biasanya dipakai di rumah-rumah. Telepon ini biasanya digunakan untuk menerima panggilan secara langsung dari jarak jauh. Kemudian ada bagian D ya, ini bagian D yang handphone ya. Handphone atau telepon genggam ini pastinya udah nempel banget nih, udah pada tahu nih sama kehidupan sehari-hari ya. Bisa buat apa aja, bisa buat ngirim pesan, gambar, suara, video, apalagi bisa searching, pakai internet ya. Terus kita lanjut ke bagian di sini ada sejarah dari komunikasi dan perkembangannya. Awalnya itu komputer yang sekarang kita kenal yang mungkin ada di sekolah juga, awalnya berupa dari kalkulator. Nah, manusia bikin dari kalkulator, tujuannya untuk mempermudah dalam proses menghitung. Tapi makin kesini karena tuntutan dari kebutuhan, akhirnya manusia menemukan alat mekanik dan elektronik untuk membantu dalam segala hal, bukan hanya perhitungan, tapi juga mengolah data agar dapat cepat terselesaikan. Nah, sampai sekarang ditemukannya komputer yang dapat digunakan dalam segala kehidupan atau aspek kehidupan. Misalnya sistem komputer di kasir, supermarket yang bisa membaca kode barang belanja kalau misalnya mau di cek barangnya nanti muncul harganya. Terus ada apalagi sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, ada jaringan komputer dan internet yang bisa menghubungkan ke berbagai tempat di dunia. Nah, ini komputer yang sekarang ya. Lanjut sejarah komputer menurut periode. Di sini ada yang pertama yaitu alat hitung tradisional yang tadi digambar ada. Nah, kalkulator mekanik dari yang sederhana. Kemudian untuk menciptakan komputer yang sekarang nih, atau komputer generasi pertama, contohnya ada ENIAC. Nah, dulu ini besar banget ya ukurannya, beratnya sampai 30 ton, panjangnya 30 meter, terus tingginya 2,4 meter. Dia juga membutuhkan daya yang sangat besar, yaitu 174 kW. Nah, kalau ini gak bisa dibawa kemana-mana ya, dia cuma bisa disimpan di suatu ruangan. Lanjut ke 3, yaitu generasi kedua. Contohnya ada IBM 7080. Dia ada di tahun atau muncul di tahun 1959 sampai 1964. Kemudian ada komputer generasi ketiga, contohnya IBM S-360. Ini biasanya digunakan di rumah sakit untuk mengecek jantung. Kan ada kan, biasanya kita bisa lihat di film ya, kalau misalnya nggak bisa lihat secara langsung. Ini ada komputer generasi keempat, masih ada bawahnya, masih di bawah kanannya CPU-nya.
Nah, ini namanya IBM PC tahun 1981. Dia muncul di antara tahun 1970 sampai 1990. Terus yang terakhir adalah komputer yang muncul pada tahun 1990 sampai dengan sekarang, atau generasi kelima. Ini paling modern. Dia pakai PC, keyboard, mouse, dan juga tampilannya. Oke. Semoga terima kasih udah nonton videonya, sudah semangat belajarnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat ya. Oke. Assalamualaikum.